Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kita akan belajar bersama mengenai materi kita, yaitu tentang profesi guru. Apa itu arti guru sebagai profesi? Guru adalah jembatan profesional yang memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. Tugas pokok hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan-persyaratan sebagai guru sudah terpenuhi. Seorang guru dikatakan profesional apabila sudah melaksanakan tugas dengan mencirikan penampilan, melakukan pengabdian, dan melaksanakan tugas yang berfokus baik melalui sertifikasi, akreditasi, maupun lisensi dari pemerintah dan organisasi profesi. Apa maksud guru sebagai profesi? Guru dapat digolongkan sebagai profesi karena guru mempunyai keahlian yang didapat melalui pendidikan dan latihan khusus, memiliki tanggung jawab, kode etik, dan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang di luar bidang pendidikan, sehingga guru dapat digolongkan sebagai profesi. Guru disebut sebagai ibu dari segala profesi. Tanpa seorang guru, kita bukanlah orang hebat, karena orang hebat berawal dari seorang guru yang membagikan ilmunya. Maka guru juga sering disebut sebagai ibu yang melahirkan banyak peran, menyampaikan berbagai peran untuk segala pekerjaan, dan pesan untuk setiap sendi kehidupan. Dan kita masuk pada makna pendidikan bagi peserta didik. Manusia itu tumbuh dan berkembang secara total. Pertumbuhan itu menerima pengaruh dari berbagai faktor yang dinamis dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah sebuah proses yang melekat dan mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan seluruh potensi manusia tersebut secara positif. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan manusia itu akan selaras, serasi, dan sempurna. Dengan adanya pendidikan, manusia tidak hanya tumbuh wajar dan optimal, tapi seluruh potensi kemanusiaan yang dimiliki tumbuh dan berkembang secara dinamis, total, dan menjadi manusia yang cerdas dan sempurna. Mereka yang tidak tersentuh oleh pendidikan, pertumbuhan dan perkembangannya tidak optimal dan tidak sempurna, serta tidak mencapai tingkat kecerdasan yang diharapkan. Kemudian, fungsi guru dalam proses pendidikan adalah mengajar, mendidik, membina, mengarahkan, dan membentuk watak dan kepribadian, sehingga manusia itu berubah menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, manusia yang cerdas dan bermartabat. Karena itu, tidak setiap orang dapat menjadi guru. Tidak setiap orang dapat melaksanakan tugas guru. Guru memerlukan persyaratan profesional yang diperoleh melalui pendidikan yang dirancang khusus untuk itu, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, guru tidak melakukan kesalahan, sebab bila melakukan kesalahan, maka akan berakibat fatal terhadap masa depan peserta didik dan amat merugikan dunia pendidikan.
Karena itu, guru memerlukan pendidikan profesional yang dapat menghasilkan guru yang memiliki kemampuan profesional yang disyaratkan oleh jabatan guru sebagai sebuah profesi. Tugas seorang guru, di sini ada 8 poin. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya. Dimaksud potensi di sini yaitu menumbuh kembangkan potensi peserta didik yang dimulai dengan memberikan wawasan yang luas kepada mereka. Dengan peserta didik memiliki wawasan yang luas, maka membuat mereka memiliki pandangan-pandangan mengenai berbagai hal-hal pengetahuan. Yang kedua, membantu peserta didik agar potensi intelektual, emosional tumbuh berkembang secara seimbang. Membangun keterampilan dan pengetahuan yang ada termasuk membantu peserta didik agar memiliki potensi, membangun pola pikir, tetapkan tujuan. Yang ketiga, mentransformasikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Apa yang dimaksud transformasikan? Dalam pendidikan dapat kita artikan sebagai perubahan-perubahan yang dilakukan manusia dalam mempelajari dan mengembangkan kehidupan selama hidupnya. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai positif yang diperlukan dalam hidup ke dalam diri peserta didik. Bagaimana cara menanamkan nilai kepada peserta didik? Yaitu yang pertama, dengan memberikan contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik, memberikan inspirasi, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada peserta didik. Itu termasuk menanamkan nilai kepada peserta didik. 5. Membangun watak dan kepribadian peserta didik. Yang keenam, membantu pengembangan kemampuan peserta didik dalam menjalankan fungsinya. Dengan pengetahuan perkembangan peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realitas terhadap anak dan remaja. Pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para guru memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada anak. Studi perkembangan dapat membantu kita memahami diri sendiri. 7. Menumbuh kembangkan dalam diri peserta didik nilai-nilai perilaku mulia. Yang ke-8, memberikan tuntunan kepada peserta didik untuk mengenal mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Persyaratan profesional seorang guru. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya pada jenjang diploma atau sarjana pendidikan yang di dalamnya tercantum dengan jelas akta kewenangan mengajar. Kualifikasi apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang guru untuk meningkatkan mutu pendidikan? Yaitu minimal lulus jenjang pendidikan sarjana atau diploma 4, memiliki kompetensi untuk menjalani profesi sebagai seorang guru, memiliki sertifikasi sebagai pendidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Kedua, memiliki ciri-ciri kepribadian sebagai seorang pendidik. Kepribadian guru
adalah kemampuan individual guru dalam memberikan contoh yang baik yang dapat ditiru oleh peserta didik yang meliputi kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, disiplin, aktif, berwibawa. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat secara kultural, sosial, dan spiritual. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang menjadi acuan masyarakat dalam hidupnya. 5. Diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai guru pendidik. Yang keenam, guru harus berakhlak mulia dan menjadi contoh teladan baik bagi peserta didik maupun bagi masyarakat banyak. Kompetensi dasar guru yang terdapat dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Bab 4 Pasal 8 menyatakan bahwa kompetensi guru ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Tenaga Kependidikan Indonesia atau yang disebut dengan ALPTKI mengoperasionalkan kompetensi guru ini ke dalam rumusan. Yang pertama, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengkuantalisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi kepribadian merupakan penguasaan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang keempat, ada kompetensi sosial, merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik atau tenaga kependidikan lainnya, orang tua atau wakil peserta didik, dan masyarakat sekitar. Keseluruhan kompetensi dasar ini menjadi rujukan pengembangan kurikulum, program pendidikan guru dan tenaga kependidikan secara umum, dan program pendidikan profesional arah khusus termasuk sertifikasi merupakan bagian integral dari sistem pendidikan guru di Indonesia secara utuh sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Bab 4 Pasal 8 dan Pasal 10. Program pendidikan guru saat ini, secara historis, pendidikan guru merupakan bagian dari sistem pendidikan tenaga kependidikan dari tahun 1980 hingga tahun 1999 yang dijadikan pegangan secara nasional adalah PPSPTK sejak tahun 1999 hingga saat ini, yang dijadikan pegangan bagi seluruh LPTK di Indonesia adalah SPTK 21. Program pendidikan guru dan tenaga kependidikan dikelompokkan ada 3, yaitu yang pertama pendidikan guru sekolah, taman kanak-kanak, yang kedua pendidikan guru sekolah dasar, yang ketiga pendidikan guru sekolah menengah. Pendidikan guru sekolah taman kanak-kanak yang pertama, program pendidikan ini terdiri dari PGTK selama 2 tahun dengan total bobot 80 SKS,
PGTK jenjang S1 selama 4 tahun dengan bobot antara 144 sampai 160 SKS. Adapun struktur kurikulum kedua jenis program ini dapat dilihat dari lampiran berdasarkan desigen kurikulum kedua jenis program tersebut. Sesungguhnya telah menunjukkan kelengkapan untuk menghasilkan seorang guru profesional. Program PGTK 2 tahun merupakan program tahapan antara untuk mencapai program yang tuntas, yaitu PGTK S1. Yang kedua, pendidikan guru sekolah dasar. Program ini terdiri dari 2 jenjang, yaitu program PGSD 2 tahun atau jenjang diploma dan program PGSD 4 tahun atau jenjang S1. Program D2 PGSD jenjang diploma telah dilaksanakan sejak SPG SGO dihapuskan, yaitu pada tahun 1990. Program ini sesungguhnya merupakan sasaran antara menuju program jenjang S1 yang saat ini telah dioperasikan. Kurikulum program D2 PGSD berbobot 80 SKS, sedangkan program S1 PGSD berbobot antara 144 sampai 160 SKS. Berdasarkan struktur kurikulum seperti terlampir, kedua program menampilkan seluruh unsur yang diperlukan untuk menghasilkan guru profesional. Ijazah bagi mereka yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan terdiri dari diploma dan akte 2 dan gelar SPD dan akte 4. Akte menunjukkan kewenangan untuk menjadi guru atau untuk mengajar. Yang ketiga, pendidikan guru sekolah menengah. Program ini ditempuh selama 4 tahun. Pendidikan guru sekolah menengah. Program ini ditempuh selama 4 tahun dengan bobot antara 144 sampai 160 SKS atau jenjang S1. Struktur kurikulum terdiri dari komponen dasar umum 12 SKS, dasar kependidikan 12 SKS, PBM 12 SKS, PBM 12 SKS dan bidang studi berkisar antara 108 sampai 124 SKS. Kurikulum lengkap terlampir berdasarkan desigen kurikulum tersebut yang menggunakan prinsip common ground dan front end analysis dalam pengembangannya, maka program ini cukup kuat untuk menghasilkan guru yang memiliki keseluruhan kompetensi yang disyaratkan bagi seorang guru yang profesional. Mereka yang lulus memperoleh gelar akademik sarjana pendidikan dan akte 4. Akte ini merupakan kewenangan untuk menjadi guru. Kemudian di sini ada pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi merupakan bagian dari sistem pendidikan guru yang berkelanjutan. Artinya, isi pendidikan profesi dapat disebar ke dalam proses secara integral. Pada waktu tertentu, terdapat penekanan secara terus-menerus untuk menguasai aplikasi konsep, prinsip, dan teori dalam praktek. Artinya, alternatif. Yang pertama, pendidikan profesi itu dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan pada jenjang S1. Pendekatan terintegrasi seperti ini disebut dengan concurrent approach alternatif. Yang kedua, pendidikan profesi dilaksanakan sesudah pendidikan S1. Artinya dilaksanakan secara konsekutif alternatif. Yang ketiga, menunjukkan input yang datang dari program non-kependidikan yang bermaksud memasuki pendidikan profesi, agar mensejajarkan latar belakang yang harus dimiliki dengan lulusan program D, sehingga pada saat dalam program pendidikan profesi, mereka memiliki latar belakang yang compatible. Karakteristik input menentukan bentuk pendidikan profesi yang bagaimanakah yang dapat diikutinya.
Hubungan guru dengan organisasi profesi. Yang pertama, guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. Yang kedua, guru menetapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan. Yang ketiga, guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. Yang keempat, guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi, bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang kelima, guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. 6. Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. Yang ketujuh, guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah tadi tentang penjelasan tentang profesi guru. Semoga bermanfaat ilmunya. Sesudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.